record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Bukan jumpa lagi sebenarnya. Ini baru pertama ini. Saya Zalfu Sandiwana dari Pusduh. Di samping saya ada Saya Purwanto, ini baru pertama kali. Biasanya tuh kalau ngobras cewek semua, sekarang ceweknya dipensiunin. Kita aja udah. Sekarang brewokan ya Mas Pur ya. Memang cewek aja. Kita juga harus bisa. Oke, di depan saya sekarang nih. Ini Kalau luar biasa banget nih. kalau yang Siapa? bisa ngelihat ganteng nih. Ini mirip-mirip Wiro Sableng nih rambutnya nih. Coba diperkenalkan Mas dirinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Fathur Rahman, biasa dipanggil Awi, begitu. Nah, kebetulan ini saya dari P4S Millennial Artisan Food School, begitu. Milenial Artisan Food School. Food School. Coba kita artikan ke bahasa Indonesia. Saya pikir tadi Awe itu yang punya Awe gitu Iya, restoran itu. saya pikir makanan ini, makanan Ayam fast goreng food. gitu ya, kayak. Mas nih aku sebenarnya gini. Boleh dulu Gimana ya? gimana. Tahunya tuh petani milenial. Petani Yes. milenial tuh yang muda, bertani, sukses. Tiba-tiba ada kata artisan. Ini apa artisan? Apakah emang jadi artisnya pajangan gitu kan? Jadi udah film itu gimana nih? Oke, sebelumnya mungkin tak kenalin dulu dengan kata-kata artisan ya. Artisan sendiri kalau misalnya di Indonesia memang tidak terlalu familiar kayak gitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri atau di Eropa gitu tuh istilah artisan atau khususnya artisan food itu tuh menjadi sesuatu yang sangat familiar kayak gitu. Jadi artisan atau khususnya dalam di sini konteksnya adalah artisan food itu tuh adalah kita produsen makanan yang memproduksi makanan itu tuh small batch dengan dengan menggunakan tangan, dan di situ tuh kita produksi dengan metode tradisional begitu. Dan kelebihannya yang lain adalah ketelusuran bahan baku begitu. Jadi bahan bakunya itu tuh harus lokal, dan kita misalnya nih aku kan bikin keju. Nah, kejunya itu tuh nggak cuman kita tahu susunya ngambil dari mana, tapi juga si sapi itu tuh makan apa gitu. Wis, detail butuhnya ya. terjamin dong. Iya. Detail Mas Pur. Jadi karena gini, jadi misalnya untuk produk-produk artisan kayak gitu tuh customer tidak mengharapkan cuman kejunya enak kayak gitu, tapi juga misalnya customer kita tuh kebanyakan ada juga yang dari orang-orang yang punya diet khusus atau dia punya penyakit diabetes mungkin, terutama ini sih yang yang autoimun begitu. Orang-orang autoimun itu tuh dia punya diet yang spesifik gitu loh. Betul. Misalnya mereka mau makan keju, itu tuh harus spesifik. Kejunya itu tuh sapinya itu tuh harus makan rumput. Kayak gitu, bukan makan konsentrat. Kayak gitu. Saya nanya, saya pikir selain rumput ada makan lain, kayak daging juga gitu kan. Kanibal. Sapi makan sapi loh. Berarti istilahnya ini makanan sehat lah. Semacam makanan sehat. Terus bedanya kenapa kok namanya artisan? Kenapa kok bukan itu small batch ya Mas? Bilang aja UMKM bukan artisan kayak gitu. Atau yang health gitu kan istilahnya. Lebih ke kayak gitu. Enggak, tapi jadi artisan itu tuh kalau di luar negeri itu tuh spesifik untuk produk-produk fermented food. Jadi misalnya kayak keju, terus bread, roti-rotian kayak gitu, ada juga cured meat atau daging yang di cure Diasap gitu? bukan di aging. Oh, Dry acid aged. test. Dry aged kayak Sering gitu. nonton daging Mas Pur. Ini ya di YouTube kan banyak ya YouTube sekarang. banyak daging. Nah, karena sekarang kan juga kita mulai ketika udah ada YouTube kita bisa ngelihat dari luar dan sebagainya, kita kan batasan-batasan yang selama ini ada kan jadi hilang tuh. Ya. Jadi kita bisa tahu produk-produk yang sebelumnya kita nggak tahu tuh. Kan dulu kita nggak tahu tuh kalau keju daging tuh ternyata bisa di aging gitu loh. Kita tahunya daging disembur doang Mas Pur. Kayak gitu. Ternyata Daging itu tuh bisa simpan dalam bentuk dry age kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu produk-produk artisan. Atau bread itu tuh roti. Kita taunya selama ini kan roti-roti yang empuk kayak gitu. Betul. Tapi kalau di luar kan ada roti-roti, kalian tahu kayak sourdough. Ya. Nah, yang luarnya itu tuh crispy atau Ya. keras gitu, tapi dalamnya bagian Prancis gitu. roti baguette begitu. Roti-roti baguette itu tuh produk-produk artisan gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngomongin roti ya, dia tuh nggak pakai yeast ternyata. Tapi yeast atau ragi. Tapi raginya itu tuh dia pakai ragi alami.
sourdough itu. Dan raginya itu tuh ditambah terus, jadi kayak ragi alami itu kan dia bikinnya dari tepung terigu terus dikasih air. Nah itu tuh tiap bikin nanti ditambah lagi. Jadi kayak nggak heran kalau di luar negeri itu tuh misalnya kayak ada artisan bread kayak gitu tuh dia punya ragi yang umurnya udah ratusan tahun. Oh sama kayak ini ya, makanan makin berumur makin naik harganya. Oh, bukan beda-beda. Tapi itu juga. Tapi maksudnya di sini raginya aja. Raginya aja. Raginya kan ratusan tahun. Ya, karena dia Otomatis nggak itu dibuang. mahal dong mas, Kenapa? raginya mahal dong. Dan itu tuh misalnya nih teman-teman bikin di satu tempat, di tempat lain itu nanti ragi yang terbentuk itu tuh punya karakter yang berbeda. Nah disitulah artisan itu tuh bermain kayak gitu loh. Jadi emang spesifik produk yang nggak agak susah untuk ditiru dari misalnya artisan A dengan artisan B, produknya sama tapi rasanya akan beda. Karena raginya berbeda. Raginya berbeda. Sama kayak kopi berarti. Kopi sini Kalau rasa- kopi kan single origin ya kita ngomongnya ya kayak gitu. Tapi kan kalau single origin kan kita nggak ngomong di skill. Jadi bukan artisan. Artisan itu kan art gitu loh. Jadi kayak seni atau istilahnya orang yang membuat artisan food itu tuh kayak dia adalah artisannya gitu loh. Jadi dia seninya kayak gitu. Kenapa? Tampilannya nggak seninya itu sampai ke situnya nggak? Di beberapa produk iya kayak gitu. Beberapa produk. Misalnya kita ngomongin keju itu nanti juga macam-macam kayak gitu. Maksudnya bentuknya dari misalnya kita ngomongin cheddar aja. Kita kan taunya Betul. cheddar yang kemasannya. Ah. Itu kan bukan cheddar sebenarnya. Apa tuh? Jadi yang ada di supermarket Ya, itu ya. dengan merek-merek yang kita selalu Ya. kenal itu tuh sebenarnya adalah proses cheese atau dia itu tuh jadi keju itu tuh keju alami atau natural cheese itu tuh dibuat cuma dari 4 bahan: susu, garam, kultur bakteri, sama rennet, enzim rennet. Nah, yang kita temuin di gerobak-gerobak martabak dan sebagainya itu tuh keju alami yang udah jadi diencerin sama mereka, kemudian sama industri itu, kemudian dicampur air, dicampur tepung, dicampur susu bubuk, dicampur pengawet dan sebagainya. Dan ada satu bahan namanya emulsifier yang itu fungsinya untuk mengeratkan itu. Jadi atau menggumpalkan kembali. Begitu. Ini kayak belajar kimia ya saya. Belajar istilah-istilah yang baru tahu nih mas. Begitu. Makanya kalau misalnya teman-teman beli keju di pasaran dilihat komposisinya. Kalau komposisinya kok susu, rennet, kultur sama garam bisa dibilang itu keju alami. Tapi Alami. kalau dan biasanya disimpannya di chiller. Betul. Tapi kalau misalnya ngelihatnya keju kok komposisinya keju, lucu nggak? Keju, lah kan keju dari Iya makanya. Kok keju bikin dari keju gitu kan? ini kayak saya dibodohin ya. Dan apalagi biasanya ada tulisannya keju 20%. Berarti yang kamu makan itu tuh 80%-nya apa tuh? Tepung. Saya dibodohin. Silakan disimpulkan sendiri Ini kan kayak ilmu gitu. lagi nih. Mas itu awalnya itu dari mana kok bisa? Dapat ide ya? Atau gimana? Itu ilmu kan jarang banget. nyari Iya. gitu. Nggak, kalau nggak spesialis orang-orang ahli keju, bahkan mungkin kita orang-orang masyarakat nih yang awam pasaran. Tadi Mas bilang keju cheddar itu bukan cheddar, ya taunya itu keju. Kita mau bikin kue beli keju, ya itu barangnya gitu. Iya, Ternyata itu iya. banyak yang bukan. Nah ilmunya tuh dapat dari mana kok bisa kayak gitu? Apa ada sekolahnya mas? Atau nggak gini mas, pertanyaan saya juga kenapa? Keju kan identik Itali. Kenapa? Lah mas ini orang Jogja. Kenapa nggak bikin apa? Gudeg. Gudeg gitu. Ini Itali Jogja. Gini ya. Mana dulu ya ini pertanyaannya ya ada. Kita ngomongin dari mana ya tiba-tiba keju. Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi karena saya kuliahnya di teknologi pangan dan hasil pertaniannya UGM. Oh. Jadi saya emang diajari untuk tentang food science dan sebagainya dan salah satunya adalah keju. Terus Orang pinter. amin. Terus kebetulan di Jogja itu tuh ada kalau teman-teman pernah dengar tuh Mazarat Artisan Cheese. Nah, di sana itu tuh aku mulai kenal. Dulu tuh aku tahunya juga cuman keju secara basic doang. Nah, di Keju yang situ bermerek itu lah ya. di situ aku mulai kenal nih ternyata jenis keju tuh banyak banget. Yang awalnya aku anak TBHP nih kayaknya keren. Ternyata bodoh juga gitu. Setelah ketemu ternyata di lapangan ada yang lebih Udah keren. lulus lagi. Udah lulus. Belum. Untungnya belum. Oh ilmunya belum. Masih aman. Masih wajar. Udah lulus gaya kan? Salah. Gaya salah. Sakit hati saya nih. Nah, di situ di Mazarat Artisan Cheese ini tuh di sana memproduksi dulu awal-awal aku gabung di sana masih memproduksi 5 atau 6 kayak gitu produk. Sekarang udah 28 lebih kayak gitu. Wow. Nah, di situ aku ketemu sama Mas Jimmy namanya. Nah, belajarlah aku tentang keju dan kita saling mengisi kayak gitu. Kasarannya Mas Jimmy itu tuh dia
kebetulan juga belajar di luar negeri kursus untuk keju, dan di sisi lain aku juga dari keilmuanku juga masuk kayak gitu. Kita brainstorming lah, Jadi kita si saling Jimmy mengikuti. master keju dari luar lah. Aku food science kayak gitu doang. Terus kalau misalnya sejarahnya Mas Zaraat sendiri itu tuh dulu kebetulan anak pertamanya Mas Jimmy itu tuh habis lahir itu tuh kena vonis jantungnya bocor Oh, kayak gitu. Sama dokter dikasih 2 opsi. Yang pertama adalah mau dikasih obat-obatan, treatment obat, atau yang kedua makanannya dijaga karena bayi itu kan dia masih punya recovery ya, itu kayak gitu. Bayi kayak gitu. Kemudian dari situ Mas Jimmy sama istrinya langsung memutuskan untuk ya udah natural aja, daripada kalau obat kan nanti ketergantungan tuh sampai kayak gitu. Ya udah kita coba natural, makanannya dijaga dan terutama fermented food. Kemudian kepikiran keju itu nyoba, dan setelah aku lupa berapa bulan atau enggak tahunan sih, dicek lagi ke dokter, hilang Gara-gara keju. jantungnya. Jantungnya hilang. Yang hilang ininya Bahaya kejunya. yang hilang itu bocornya itu. Bocor. Yang awalnya ada bocor nggak ada gitu loh. Jadi semuanya menjadi normal kayak gitu loh. Berarti ini keju cure nih. Iya. jangan-jangan nih Mas juga bikin orang tambal ban dia terima tambal jantung gitu kayak gitu. Tambah pakai keju doang. Ngaco kejunya. Sebenarnya kalau misalnya aku boleh ngomong dari sisi food science-nya ya, itu tuh bisa dicerna dengan cara bisa digambarkan dengan keju itu kan sebenarnya produk fermented. Fermented itu adalah zat-zat gizi yang ada di situ, gula, lemak, terus protein itu tuh di breakdown sama enzim sama bakteri itu tuh untuk dia lebih kecil lagi. Ketika komposisinya lebih sederhana lagi, otomatis tubuh mencernanya lebih gampang. Kayak gitu. Sebenarnya sesimpel kayak gitu doang. Jadi beda ya kalau ngomong sama food science. Dia ngomong salah, gue juga percaya sebenarnya. Nah, itu makanya kan. Itu. Nah, sekarang kan jadi apa? P4S sekarang ya? Iya, kita ngomongin itu kan P4S. tempat latihan. Mm. Itu banyak nggak yang berminat untuk tentang belajar food Peminatnya. artistik itu peminatnya Itu banyak dia. nggak sampai saat ini? Nah, gini, sebenarnya itu kan tadi Mas Zaraat ya, untuk P4S-nya sendiri kita bentuk itu tuh karena kepikiran, karena saking banyaknya orang yang minta pelatihan kayak gitu loh. Wow. Karena di Indonesia sendiri, misalnya kita ngomongin di daerah Jawa sendiri kan banyak tuh. Di sini mungkin juga yang hadir pada peserta acara kali ini kan banyak tuh peternak-peternak kayak gitu. Nah, mereka tuh kan kalau misalnya kita ngomongin pengembangan produk susu, mentoknya di apa sih, Mas? Susu pasteur, yogurt kayak gitu. Apalagi kalau yang kambing, mohon maaf ya kalau misalnya kambing yang bikin bubuk itu, apalagi yang modelan bubuknya itu tuh disangrai itu sampai kering. Itu kan kita kalau aku sebagai food science, aku ngomong proteinnya udah hancur nggak tuh? Kena panas ya. Kena panas segitu lamanya. Padahal susu itu kalau misalnya dipanasin itu tuh di 40 derajat itu tuh udah protein udah mulai goyah, kalsium denaturasi dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi aku mulai berpikir banyak UMKM itu tuh mulai berpikir kayak kita harus cari produk yang lebih menarik nih daripada yang udah existing kayak gitu loh. Something different. Nah, dan orang-orang taunya kan cuma mozzarella tuh. Padahal keju ada 4.000 sekian kayak gitu. Sekarang Gitu. pasarannya Mas, orang taunya keju yang tadi di supermarket dengan harga sekian, dengan yang ternyata Mas produk ini harganya berbanding tuh lebih mahal atau sama aja tuh justru lebih murah gitu. Jelas lebih mahal banget. Berarti masalahnya susah ini. Bukan susah. Bukan susah. Bersyukurnya kita terlahir di zaman sekarang, di mana orang-orang itu tuh konsumen itu tuh udah mulai aware, udah peduli dengan kesehatan lah itu minimal. Begitu. Jadi Harga nggak masalah, asal sehat. Harga nggak masalah, asal sehat. Apalagi kita tahu nih sapinya makan apa. Nah, itu. Jadi kita emang menarget niche market kayak gitu loh. Itu pure sapinya rumput tanpa campuran lain, konsentrat dan lain-lain tuh enggak sama sekali. Kita usahakan untuk rumput. Pertama masalah pakan, yang kedua antibiotik juga kita juga tidak memberikan kayak gitu loh. Bukan apa-apa, bukan sok sehat atau gimana. Masalah antibiotik itu kan dia nanti juga tercerna sapi, terus dia masuk ke ke susunya juga kan. Nah, kalau misalnya kan kita bikin keju pakai bakteri ya.
susunya ada antibiotiknya, bakteri nggak mau hidup, Mas. Oh iya. Iya. Ini kayak kalau apa beras apa namanya Mas? Organik. Organik nih, itu serba organik ya. Kita usahain organik, Mas, kayak gitu. Berarti Karena agak sapinya susah ya. Sembari ini organik. sendiri Mas di rumah ternak sendiri ada. Enggak, kita kebetulan Kerjasama. ada petani binaan yang kita bina dan kita semacam ada apa namanya itu? Ya apa? Apa, Mas? Kerjasama apa namanya? Oh, kerjasama lah. Iya. Itulah intinya kayak komitmen. Oh, Oh, komitmen. perjanjian. Dari tadi tuh nyari kakak apa ya. Nah, komitmen. Kita ada komitmen dari petani untuk mau memberikan hasil yang bagus. Yang kedua, kita juga dari apa namanya ngambil susu, kita beri harga bagus. Kayak gitu. Kita beri harga yang lebih Tapi tinggi. diawasin tuh Mas petaninya. Enggak. Simpel kok Mas kalau misalnya bikin keju itu tuh. Enggak, maksudnya Kalau yang petani siapa peternaknya tadi iya, diawasin nggak dia? Oh Nah. benar awas mendadak benar-benar rumput nggak campur gitu istilahnya. simpel aja kalau misalnya kita bisa ngomong dari kualitas keju sih Mas. Ah. Simpel. Karena kalau misalnya Beda hasilnya. beda. Oh. Karena kalau misalnya kan kalau peternak itu tuh yang paling sering ya, ini aku sorry ngomong di sini juga sangat wajar untuk menambahkan air. Pernah dengar? Benar. Kalau peternak itu tuh added water kan, dia Ya. nambah air gitu loh. Nah, kalau misalnya kita bikin keju ada added water, bukan masalah apa-apa. Keju itu kan yang dipadetin kan proteinnya. Betul. Misalnya 10 liter susu ternyata airnya apa namanya 3 liter sendiri. Yang jadi yang jadi keju cuma dari 7 liter gitu loh. Jadi kita bisa lihat di situ. Yang kedua, dari siapa namanya orang misalnya peternak nambahin air kan otomatis nggak mungkin dia airnya air matang dong. Ya. Mereka mau godok dulu, gitu nggak mungkin kan gitu. Betul. Mesti pakainya air mentah. Ah. Air mentah itu ada bakteri coliform. Nah, ketika kita bikin keju ada bakteri coliform di situ, kejunya nggak jadi, gembung dia. Kayak gitu. Jadi kayak roti gitu loh. Karena bakteri coliform itu tuh dia apa namanya? Ekses CO2 tuh loh. Jadi dia ada casing gitu. Kejunya jadi gembung. Jadi kalau ngembung nih bukan air ya. Air. Bukan air. Air mentah ini. Mas, ini datang ke Nah, sini. kayak gitu. Harapannya nih gimana nih kok mau datang jauh-jauh dari Jogja Jogja. tidur di tenda loh. Acara Tidur tenda, kemah Mas, nasional tidur tenda. nih. Apa mau bagi-bagi ilmu apa nyari ilmu gimana Mas? Insya Allah kita usahakan untuk tidur tenda ya. Sudah meragukan. Soalnya kayaknya udah mulai mendung kan, aku juga agak khawatir kan ini. Kayak gitu. Harapannya di sini yang pertama adalah jelas berjejaring karena di sini kan banyak dari P4SL yang lain kayak gitu ya. Yang mungkin kita membawa semangat yang sama, kita saling memotivasi atau kita bisa apa namanya berkolaborasi kayak gitu. Karena dari ini kan kita belum 1 hari full ya, bahkan baru dimulai bentar ya kayak gitu tuh. Sudah ada beberapa P4S yang lain atau yang mempunyai peternakan gitu minta, "Mas, Bu, sekali main ajarin bikin keju kayak gitu." Jadi kayak kita saling berjejaring aja kayak gitu. Hebat ya kisahnya ya. Dan yang kedua nggak takut ini Mas, nggak takut. Oh, Mas tak tanyain sendiri. Nggak takut kesaingan Mas nanti kalau banyak yang bikin keju. Ya. Tenang. Pasar keju di Indonesia itu tuh masih terbuka lebar. Kayak gitu. Apalagi kemarin habis apa namanya? PPKM itu kan COVID, kita nggak bisa masukin barang dari luar dan sebagainya. Jadi kayak kita bukan masalah kompetisi Mas, kita harus kolaborasi kayak gitu loh. Jadi kita bikin apa namanya, bahkan Mas Zaraat sendiri sampai sekarang itu tuh udah ada 3 atau 4 pabrik yang kita bina kayak gitu. Maksudnya kita sebagai konsultan membuatkan mereka pabrik keju untuk bareng sama kita kita memenuhi pasar keju di Indonesia kayak gitu loh. Jadi Jadi kalau- kita terbuka sekali untuk Kalau semua kita nggak ini. bersatu, ya kita nggak bisa mengalahkan impor. Yang luar, Mas, Iya. serius. Sekarang aja kalau misalnya dia naik aja masyarakat nggak ada yang ini kok protes gitu. Oh iya juga. Iya kan di luar impor itu naik nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes kayak gitu. Soalnya pasarnya banyak tapi kita harus bersatu untuk bisa menang. Iya, Gitu. betul, Luar betul, biasa betul. nih. Pro PSKS tuh. Gila ilmu semua ini. Ilmu semua, bahasanya ilmiah loh. Walaupun sebenarnya juga masih kurang paham Nggak dikit. ya. kaleng-kaleng loh ini. Biar kelihatan pinter doang sih Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Oke, Awi oke, Fatur oke, Rahman. oke. Atas kehadirannya di podcast kita Oke. edisi pertama nih. Biasa cewek-cewek semua Mas. Iya, sekali-kali kan om-om gitu kan kayak gitu. Oke, sukses kedepannya ya buat Mas ya. Oke, thank Semoga you. usahanya makin maju. makin Amin, sukses amin, kedepannya. amin, amin. Oke semua, Kapan-kapan kita kesana. kapan-kapan kita Boleh ya nyusul ke Mas? Jogja Iya, nyobain. kita open kalau misalnya ada teman-teman dari pendengar podcast ini juga nanti misalnya pengen main, kebetulan di Jogja pengen main, silakan hubungin saya nanti Siap, kita lihat-lihat. Kita mintakan nomornya. Oke, siap. Oke. Pulang boleh oleh tapi. Beli maksudnya. Oke, sobat Tani.
Itulah kita baru interogasi ya Interogasi tentang perkejuan. kejuan. Ternyata Indonesia jago itu. Nggak salah jago loh, Jago. anak muda lagi. Ini seharusnya namanya ganti nama Itali, jangan nama Jawa ini. Oke, Sobat Alejandro Tani. gitu ya. Untuk edisi pertama kita telah bertemu dengan Mas siapa tadi Mas? Awe. Mas Awe. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik, lebih maju, terus bisa terus kalau ada acara-acara hadir ke sini Mas. Siap. Yang penting diundang aja Mas aku. Siap. Bisa jadi semangat buat pemuda-pemuda lain. Oke, Petani itu nggak harus miskin. Nah, kita belum ngorek kekayaannya nih. Nggak boleh banget. Jangan Mas. Miskin soalnya Mas. Oke, sampai di sini saya Zalfu Sandiwana bersama kawan saya Saya Purwanto. dalam acara ngobrol santai Mas. Kalau pertama. Bye bye. Bye.